Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang Theory of Consumer Choice yang beranggotakan Putri Anggraini dengan NIM 211011603, Tafad Madani 211011606, Muhammad Iksan Firmansa dengan NIM 211011607. Next. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pilihan konsumen. Apa sih teori pilihan konsumen itu? Nah, teori pilihan konsumen adalah teori ekonomi mikro yang menghubungkan kurva permintaan konsumen dengan preferensi konsumen. Pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan utilitas produk, tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Nah, ketika harga naik, konsumen bersedia membayar untuk unit yang lebih sedikit, sehingga jumlah yang diminta turun. Teori pilihan konsumen meneliti bagaimana konsumen menghadapi trade-off ini, membuat keputusan dan bagaimana mereka menanggapi perubahan di lingkungan mereka. Nah, ada contoh misalnya, Anda ingin jeruk. Penjual kemudian menawarkan Anda 2 keranjang nih. Keranjang yang A berisi 5 jeruk dan 7 apel. Sedangkan keranjang B berisi 6 jeruk dan 6 apel. Dengan asumsi harga dan jumlah total yang sama, Anda kemudian memilih keranjang B. Mengapa? Karena itulah yang Anda inginkan. Sedangkan teman Anda mungkin memilih keranjang yang A daripada yang B. Kenapa ya? Karena dia beralasan bahwa keranjang A lebih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya karena dia masih memiliki beberapa jeruk di lemari es. Nah, hal itulah yang disebut dengan teori pilihan konsumen. Setiap konsumen dapat membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan mereka. Setiap pilihan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, konsumenlah yang menentukan setiap kelebihan dan kekurangan dari pilihan mereka. Next. Adapun batasan anggaran, apa yang dapat dicapai konsumen? Yang pertama, kebanyakan orang ingin meningkatkan kuantitas atau kualitas barang yang mereka konsumsi. Contohnya nih, jika ingin berlibur lebih lama, mengendarai mobil yang lebih mewah, atau makan di restoran yang lebih baik, orang-orang mengkonsumsi lebih sedikit dari yang mereka inginkan. Kenapa ya? Karena pengeluaran mereka dibatasi atau dibatasi oleh pendapatan mereka. Adapun batasan biaya, apa sih batasan biaya itu? Nah, batasan biaya adalah batas paket konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Adapun kemiringan batasan anggaran, mengukur tingkat di mana konsumen dapat memperdagangkan satu barang dengan barang lainnya. Ingatlah bahwa kemiringan antara dua titik dihitung dengan sebagai perubahan jarak vertikal dibagi dengan perubahan jarak horizontal. Nah, jadi dengan adanya batasan anggaran tersebut, konsumen dapat menggunakan uang mereka untuk keperluan mereka dalam hidupnya. Next. Adapun mewakili preferensi dengan kurva indiferen. Apa sih kurva indiferen itu? Nah, kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan bundel konsumsi yang memberikan konsumen tingkat kepuasan yang sama. Bisa disebut sama ya, konsumen sama-sama senang di semua titik pada kurva indiferen tertentu karena dia lebih suka konsumsi lebih banyak daripada lebih sedikit. Dapat digambarkan dengan kurva indiferen yang lebih tinggi, lebih diminati daripada yang lebih rendah. Kemiringan pada setiap titik pada kurva indiferen sama dengan tingkat di mana konsumen bersedia mengganti satu barang dengan barang lainnya. Nah, tarif ini disebut juga dengan tingkat substitusi marginal. Next. Nah, di sini ada 4 sifat kurva indiferen. Apa saja ya? Boleh dilihat untuk selanjutnya. Next. Nah, yang pertama nih, ada kurva indiferen yang lebih tinggi
lebih disukai daripada yang lebih rendah. Kenapa ya? Setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah lebih banyak. Dan kurva inferen yang lebih tinggi melambangkan ketersediaan barang lebih banyak daripada kurva di bawahnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Felita Fatmadani. Next. Baiklah, selanjutnya itu ada sifat kedua dari kurva indiferen, yaitu kurva indiferen yang miring ke bawah. Pada kurva ini memiliki ciri-ciri, yaitu kemiringan kurva indiferen itu mencerminkan tingkat di mana konsumen itu bersedia mengganti satu barang dengan barang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada konsumen itu bersedia untuk menukarkan satu barang jika ia memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Dan jika jumlah satu barang itu berkurang, maka jumlah barang lain juga akan harus meningkat. Kemudian yang sifat ketiga, yaitu adanya kurva indiferen yang tidak saling berpotongan atau tidak saling bersilangan. Pada kurva ini terdapat sifat-sifat, yaitu semua titik itu memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Hal ini itu berarti titik A dan titik C itu akan memberikan kepuasan yang sama juga bagi konsumen. Padahal pada titik C itu mengandung lebih banyak barang daripada titik A. Selanjutnya itu ada properti yang keempat, yaitu sifat keempat, kurva indiferen tertekuk ke dalam. Pada kurva ini, secara khusus, karena orang itu lebih bersedia untuk memperdagangkan barang yang mereka miliki dalam jumlah yang lebih besar, dan kurang juga bersedia untuk menukarkan barang yang mereka miliki itu sedikit, kurva indiferen yang tertekuk ke arah dalam ini, ke arah dalam asal grafiknya. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengganti sempurna dan pelengkap sempurna. Yang pertama, pengganti sempurna. Pengganti sempurna itu merupakan suatu kondisi di mana ada dua barang identik, baik dari segi fitur, kualitas, ataupun dari elemen produk lainnya. Contohnya yaitu, barang pengganti sempurna ini adalah Coca-Cola dan Pepsi. Kenapa hal ini disebut sebagai pengganti sempurna? Karena Coca-Cola dan Pepsi itu termasuk dua minuman bersoda yang sama-sama memiliki fitur dan kualitas yang sama. Maka dari itu, jika tidak ada satu produk Coca-Cola, maka bisa digantikan dengan Pepsi. Kemudian bisa juga contoh lainnya seperti motor Honda dan Yamaha, dan selanjutnya yaitu ada Indomie dan juga mie sedap. Kemudian ada pelengkap sempurna. Pelengkap sempurna itu merupakan barang yang berfungsi jika dilengkapi oleh barang lainnya. Bisa juga dimaknai sebagai dua barang yang saling berpasangan dan juga saling melengkapi. Contohnya yaitu pulpen dan tinta, yaitu merupakan barang komplementer yang dimana jika salah satunya itu tidak ada maka tidak dapat berfungsi. Contoh lainnya yaitu seperti jam dengan baterainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi, yaitu apa yang dipilih oleh konsumen. Pilihan konsumen yang optimal itu adalah ketika produk yang dipilih itu memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Konsumen memilih titik pada batasan anggaran yang terletak pada kurva indiferen yang tinggi. Pada titik ini disebut optimum. Tingkat substitusi marginal itu sama dengan harga relatif kedua barang tersebut. Maka dari itu, pada kemiringan kurva indiferen ini merupakan tingkat substitusi marginal, contohnya yaitu seperti pizza dan juga Pepsi. Dengan kemiringan kendala anggaran ini, harga relatif dan pizza dan juga Pepsi. Kemudian dengan demikian, maka dari itu konsumen itu memilih konsumsi dua barang tersebut, sehingga tingkat substitusi marginal sama dengan harga relatif. Kemudian pada kondisi optimal konsumen juga, penilaian konsumen atas dua barang yang diukur itu maka sama dengan penilaian pasar. Sebagai hasil dari optimalisasi konsumen ini, harga pasar dan harga barang itu berbeda, mencerminkan nilai yang ditempatkan oleh konsumen pada barang-barang tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai utilitas, yaitu merupakan cara alternatif untuk menggambarkan preferensi dan optimalisasi. Utilitas. Utilitas itu merupakan sebuah ukuran abstrak atau kepuasan atau kesenangan yang diterima oleh konsumen dari sejumlah barang. Pada utilitas ini, kurva indiferen dan konsep utilitas itu berkaitan erat. Karena konsumen itu lebih menyukai titik-titik kurva yang lebih tinggi, maka itu kelompok barang pada kurva indiferen yang lebih tinggi itu
memberikan kegunaan yang lebih pula. Kemudian, pada utilitas ini, utilitas marginal, yaitu merupakan barang apapun, adalah peningkatan utilitas yang diperoleh dari konsumen dari unit tambahan barang tersebut. Sebagian besar barang yang dikonsumsi dipamerkan utilitas marginal itu semakin berkurang. Semakin besar barang yang sudah dimiliki oleh konsumen, maka semakin rendah juga utilitas marginal yang disediakan oleh unit tambahan barang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan Firmansyah. Silakan. Baik, selanjutnya ada efek pendapatan dan efek substitusi. Nah, apa sih efek pendapatan itu? Efek pendapatan adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Atau dengan kata lain, perubahan dalam konsumsi yang dihasilkan ketika perubahan harga menggerakkan konsumen ke kurva indiferen yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya ada efek substitusi. Efek substitusi adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Jadi, jika harga barang naik, konsumen akan cenderung membeli barang pengganti. Contohnya, jika Coca-Cola dan Pepsi. Jika harga Coca-Cola itu lebih mahal dibanding Pepsi, maka konsumen lebih cenderung membeli yang lebih murah, yaitu Pepsi. Sehingga pembelian Coca-Cola akan menurun. Next. Selanjutnya, apakah semua kurva permintaan slope ke bawah? Biasanya, ketika harga suatu barang meningkat, orang-orang akan membeli barang tersebut lebih sedikit. Perilaku umum ini disebut sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan ini ditunjukkan dalam bentuk kurva permintaan yang miring ke bawah. Bagaimanapun juga, dari sudut pandang teori ekonomi, kurva permintaan bisa saja miring ke atas. Dengan kata lain, konsumen mungkin saja melanggar hukum permintaan dan membeli suatu barang lebih banyak ketika harga barang itu naik. Next. Nah, selanjutnya ada barang given. Apa sih pengertian barang yang given itu sendiri? Barang given adalah barang yang apabila harganya turun, justru permintaannya ikut turun. Dan juga jika harga barang given naik, justru meningkatkan jumlah permintaan barang. Contohnya, pakaian yang dijual oleh penjual pakaian bekas, apabila harga barang bekas tersebut turun, maka harganya atau asumsi masyarakat juga tentang barang tersebut akan rendah. Berarti mutu pakaian atau kualitas pakaian tersebut juga rendah. Dan sebaliknya, apabila harga naik, berarti mutu dari pakaian tersebut juga tinggi atau baik, sehingga permintaan dan konsumsi masyarakat juga akan tinggi. Para ekonom menggunakan istilah barang given ini untuk mendeskripsikan jenis barang yang melanggar hukum permintaan tersebut. Istilah ini diambil dari nama ekonom yaitu Robert Given, yang pertama kali mencatat kemungkinan ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa barang given itu ialah barang yang memiliki perubahan besar pada efek pendapatan. Jadi, teori pilihan konsumen ini memungkinkan kurva permintaan miring ke atas. Akibatnya, hukum permintaan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan barang given menjadi semakin langka. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih upah itu mempengaruhi tenaga kerja? Kita lebih baik mempertimbangkan terlebih dahulu efek substitusinya. Ketika waktu upah seorang naik, waktu luang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan konsumsi. Dan hal ini mendorong seseorang untuk menggantikan waktu luang dan menuju konsumsi. Dengan kata lain, efek substitusi mendorong seseorang untuk bekerja lebih banyak dalam menanggapi upah yang lebih tinggi, yang cenderung membuat sebuah kurva penawaran tenaga kerja miring ke atas. Kemudian, mempertimbangkan efek pendapatan. Ketika upah seorang naik, dia akan bergerak ke kurva indiferen yang lebih tinggi. Selama konsumsi dan waktu luang adalah barang normal, dia cenderung ingin menggunakan peningkatan kesejahteraan ini untuk menikmati konsumsi yang lebih tinggi dan waktu luang yang lebih besar. Dengan kata lain, efek pendapatan ini mendorong untuk bekerja lebih sedikit, yang cenderung membuat kurva penawaran tenaga kerja miring ke belakang. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih suku bunga mempengaruhi tabungan rumah tangga? Kita dapat menggunakan teori pilihan konsumen untuk menganalisis bagaimana orang membuat suatu keputusan ini
dan bagaimana jumlah yang mereka simpan bergantung pada tingkat bunga yang akan diperoleh tabungan mereka. Next. Nah, pada saat ini adalah contoh dari slide sebelumnya saat seorang pekerja yang berencana pensiun harus memiliki pertimbangan keputusan yang matang. Pertama, kita lihat dari pertimbangan efek substitusi. Ketika tingkat bunga naik, konsumsi saat tua menjadi lebih murah dibandingkan konsumsi saat muda. Oleh karena itu, efek substitusi mendorongnya untuk mengkonsumsi lebih banyak ketika tua dan lebih sedikit ketika muda. Dengan kata lain, efek substitusi ini mendorongnya untuk menabung lebih banyak. Sekarang kita lihat pertimbangan efek pendapatannya. Ketika tingkat bunga naik, orang tersebut bergerak ke kurva indiferen yang lebih tinggi. Dengan kata lain, efek pendapatan ini mendorongnya untuk menabung lebih sedikit. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini bahwa teori pilihan konsumen adalah teori ekonomi mikro yang menghubungkan kurva permintaan konsumen dengan preferensi konsumen. Pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan produk, tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Ketika harga naik, konsumen bersedia membayar untuk unit yang lebih sedikit, sehingga jumlah yang diminta akan turun. Teori pilihan konsumen terdapat 4 kurva indiferen. Yang pertama, kurva indiferen lebih tinggi, lebih disukai daripada yang lebih rendah. Yang kedua, kurva indiferen miring ke bawah. Yang ketiga, kurva indiferen tidak bersilangan. Dan yang keempat, kurva indiferen tertutup ke dalam. Cara terbaik untuk melihat teori konsumen adalah konsumen sadar bahwa pilihan mereka dibatasi oleh sumber daya keuangan mereka. Dan mengingat kendala tersebut, mereka melakukan yang terbaik untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.